Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa YouTube di episode yang ketiga, yaitu tutorial membuat aplikasi koperasi simpan pinjam. Di episode sebelumnya kita sudah membuat dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel simpanan. Dan di episode kali ini kita akan coba menambahkan beberapa tabel lagi. Oke, kita masuk ke Google Sheet dan saya sudah membuat ada tiga tabel tambahan, yaitu tabel pinjaman, tabel laba, dan tabel grafik. Untuk tabel pinjaman di sini setiap kolom saya jelaskan nih, ada ID pinjaman, kemudian ID anggota, nama, periode, saldo simpanan, jumlah pinjaman, tenor, biaya admin, jumlah diterima, angsuran pokok, kolom bunga angsuran, angsuran per bulan, total pinjaman, sisa pokok, dan terakhir kolom status. Kemudian di kolom yang akan kita tambahkan yang kedua adalah kolom laba. Di setiap kolom tabel laba dan ada beberapa kolom. Ada kolom ID pinjaman, kolom tanggal pinjaman, nama, bulan, jumlah pinjaman, dan kolom infak. Untuk tabel yang akan kita tambahkan selanjutnya adalah tabel grafik. Di sini fungsinya nantinya akan kita bisa membuat chart ya, atau grafik, dan saya hanya membuat satu kolom saja, yaitu satu kolom yang saya namakan dengan kolom periode. Oke, kita lanjut untuk menambahkan kolom-kolom tersebut ke dalam AppSheet. Ini yang lalu sudah kita tambahkan, yaitu kolom tabel anggota dan tabel simpanan. Kita akan menambahkan kolom-kolom yang tadi sudah kita buat. Oke, kita tambahkan. Yang pertama, di sini sudah ada referensinya ya, kita tinggal klik saja. Yang pertama ada tabel pinjaman, kita tambahkan. Oke, kita coba konfigurasikan tabel pinjaman ini, atau kita edit, atau kita setting untuk menyesuaikan. Untuk ID pinjaman, biasa ya, untuk ID itu selalu unik ya kodenya. Kemudian untuk update behaviornya saya bikin false saja biasa. Lalu di kolom ID anggota saya memberi di sini dengan referensi ya, referensi ke tabel anggota, untuk lebih gampang untuk mencari nama-nama yang akan kita pilih apabila anggota meminjam. Kita simpan dulu. Lanjut ke kolom periode, kita ganti dengan tipenya date ya, tanggal. Kita simpan lagi. Untuk saldo simpanan, ini saldo simpanan nantinya berfungsi untuk memfilter ya, batas jumlah pinjaman yang bisa diajukan. Kita pakai price di sini. Oke, untuk formulanya sudah saya siapkan juga agar lebih menghemat waktu. Ini kita ambil dari table simpanan ya. Di sini nama kita saldo simpanan, karena berasal dari tabel simpanan, yaitu kolom saldo simpanan. Kita save, kemudian kita save lagi.
Kemudian untuk di kolom jumlah pinjaman kita sudah ganti price di sini. Oke, sudah benar. Untuk di tenor ini kita pakai enum ya, pilihan biasa. Kita tambahkan beberapa pilihan di sini. 1 bulan, kita bikin 10. Kita save. Untuk biaya admin kita ganti price. Untuk formulanya karena saya sudah menentukan untuk biaya admin atau potongannya pada saat menerima sejumlah pinjaman, maka saya tetapkan 5% dari total pinjaman. Jadi rumusnya adalah atau formulanya adalah sudah saya siapkan juga di sini. Kita save lagi. Kemudian untuk kolom jumlah yang diterima. Oke, sudah price. Kemudian oke, sudah benar semua rupiah. Untuk formulanya saya siapkan juga. Jumlah pinjaman dikurangin infak pinjaman. Maaf, ini bukan infak pinjaman tapi biaya admin. Oke, kita save lagi. Lanjut ke kolom berikutnya, yaitu angsuran pokok. Angsuran pokok price. Saya jelaskan. Jadi jika tenornya 2 bulan, maka jumlah pinjamannya dibagi 2. 3 bulan dibagi 3. Begitu seterusnya sampai tenor yang ke-10 atau cicilan atau pinjaman untuk 10 bulan. Oke, kita simpan. Lanjut ke kolom bunga angsuran. Kita ganti price. Untuk di
di show-nya untuk di tampilannya kita rubah. Jadi apabila tenornya itu yang dipilih adalah 1 bulan, maka dia tidak akan muncul. Jadi kalau tenornya 2 bulan, 3 bulan sampai seterusnya, maka dia akan muncul. Oke, di sini jika tenor tidak sama dengan 1 bulan, maka dia akan muncul. Kita save. Lalu di formulanya, oke, saya jelaskan. Di sini bukan jumlah cicilan ya, karena sudah diganti tadi. Yaitu tapi angsuran pokok. Oke, sudah benar. Jadi jika tenornya adalah 2 bulan, maka angsuran pokoknya dikali 0,20. Ini kostum ya, masing-masing dari kebijakan dari koperasi tersebut. Ini saya buat demikian karena ini bikinan saya saja dan saya yang menetapkan. Oke, langsung kita save. Untuk selanjutnya itu angsuran per bulan. Itu jumlah cicilan ditambah infak cicilan. Jumlah cicilan ini berarti angsuran pokok ditambah dengan angsuran per bulan. Sebentar saya lihat. Oh, bunga angsuran, maaf. Bunga angsuran. Jadi kolom angsuran pokok ditambah dengan kolom bunga angsuran. Oke, sudah benar. Save. Selanjutnya di total pinjaman. Oke, apakah sudah benar? Kita cek. Oke, sudah benar. Jadi penjelasannya jika tenor 1 bulan, maka ya jumlah pinjaman saja yang dibayar. Tapi jika tenornya adalah 2 bulan, maka angsuran per bulannya dikali 2. Begitu seterusnya sampai 10. Oke, cukup penjelasannya, kita save. Untuk ID anggota di sini belum muncul ya. Mungkin ada kesalahan konfigurasi tadi. ID anggota kita coba di oh, ini harusnya tidak false ya. Kita close saja. Oke. Kemudian kita save. Apakah muncul? Oke, sudah muncul di anggota. Kita coba tanggal today ya, benar. Nah, ini akan memilih
data yang berasal dari tabel anggota. Kita klik salah satu, oke, masuk Herman, jumlah pinjaman. Nah, di sini akan kita coba kasih valid if ya, atau aturan di mana apabila ada anggota yang masih memiliki pinjaman, maka dia akan menolak untuk mengisi data tersebut. Oke, kita atur data validasi di ID anggota. Kita memfilter agar apabila ada pinjaman, anggota tidak bisa untuk meminjam lagi. Oke, apabila kosong filter di kolom di tabel pinjaman dan itu ID anggota sama dengan distro ID anggota, row number distro row number. Oke, kita save. Lalu di valid errornya kita buat maaf. Kita save. Kita buat require, wajib diisi. Sebelumnya kita akan buat view-nya untuk tabel pinjaman. Oke, kita tambahkan di sini. Pinjaman. Oke, kita save. Kita coba. Oke, kita sudah ganti simbolnya agar lebih mempermudah. Tambahkan anggotanya. Tenor 1 bulan. Oke, kita save. Sudah masuk. Mujono, apakah valid if tadi atau filter tadi berfungsi dengan baik? Kita coba. Ya, ada di sini. Maaf, nama tersebut masih memiliki pinjaman yang belum lunas. Kita ganti dengan anggota yang lain, kosong ya, menerima. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita coba atur untuk tampilan di formnya ya, supaya terlihat lebih rapi. Yang pertama untuk nama sudah, untuk di pinjaman maaf, untuk periode, kemudian sudah untuk saldo simpanan kita sembunyikan saja karena hanya sebagai acuan nantinya. Kemudian untuk jumlah pinjaman itu kita tampilkan apabila nama tidak kosong sudah. Kemudian untuk jumlah pinjaman ini kita buat atau kita tampilkan apabila nama juga tidak kosong. Kemudian untuk jumlah pinjaman kita bikin require atau wajib diisi. Oke. Lalu di jumlah pinjaman ini kita bikin filter berdasarkan
saldo simpanan. Jadi apabila valid, saya copy dulu. Jadi apabila saldo simpanan anggota tersebut tidak mencukupi ketentuan, contohnya seperti ini. Jadi apabila saldo simpanan anggota itu sama dengan 100.000 atau di bawah 500.000, maka jumlah pinjaman hanya bisa 2 juta rupiah. Lalu apabila tabungannya di atas 500.000 sampai 1 juta, maka jumlah pinjamannya bisa mencapai angka 5 juta rupiah. Dan apabila saldo simpanan anggota tersebut lebih atau sama dengan 1 juta rupiah, maka jumlah pinjamannya bisa mencapai 10 juta. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu kita buat di valid errornya untuk memberi keterangan maaf oke, kita coba save dulu. ID anggota di sini katakan Suherman. Kita coba pinjam di atas 2 juta. Maka dia menolak. Karena tabungan Suherman atau simpanan Suherman hanya sebesar, kita lihat di sini, Suherman hanya 150.000 rupiah. Oke, maka dia menolak. Namun apabila di angka 2 juta, dia menerima datanya. Oke, berhasil. Sudah kita bikin require atau wajib diisi. Kemudian untuk tenor ini kita atur. Tenor ini juga wajib harus diisi. Dia akan tampil apabila kolom nama tidak kosong. Kita bikin wajib juga, wajib diisi. Lalu untuk selanjutnya kita save dulu. Selanjutnya ada biaya admin. Biaya admin ini akan tampil, akan muncul apabila jumlah pinjaman tidak kosong. Oke, lalu ada selanjutnya yaitu angsuran atau jumlah yang diterima. Jumlah yang diterima ini kita buat muncul apabila jumlah pinjaman tidak kosong. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk angsuran pokok. Angsuran pokok itu kita sembunyikan saja. Kita save. Kemudian ada selanjutnya bunga angsuran. Bunga angsuran ini akan muncul apabila tenor tidak sama dengan 1 bulan. Berarti jika tenor 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya, maka akan muncul. Lalu di angsuran per bulan ini kita buat muncul apabila atau tampil apabila bunga angsuran tidak kosong.
angsuran tidak kosong. Oke. Kemudian kita save. Lalu di angsuran per bulan sudah, angsuran per bulan sudah, total pinjaman. Ini kita buat tampil apabila tenor tidak kosong. Start bank tenor tidak kosong. Oke, kemudian di formulanya sudah benar agar bisa diedit. Lalu kita buat false. Oke, sudah. Kemudian untuk sisa pokok itu kita buat terlihat apabila jumlah pinjaman tidak kosong. Oke. Lalu kita buat editable juga, false. Di formulanya sudah benar di initial value, kemudian di false sudah oke. Kemudian kita save dulu. Dan satu lagi yaitu kolom status. Status ini kita buat terlihat apabila jumlah pinjaman tidak kosong. Oke. Dan terakhir kita akan menambahkan virtual column untuk bertujuan untuk mengatur atau membuat untuk filter nantinya, yaitu bulan dan tahun. Kita buat virtual column dengan nama bulan dan tahun. Bulan tahun saja. Formulanya sebagai berikut. Jadi kita akan mengambil dari kolom periode hanya bulan dan tahun saja untuk nanti difungsikan sebagai filter. Oke, kita save. Lalu kita coba. Nah, jadi nanti tampilannya hanya 2 kolom pada saat tabel pinjaman dibuka, ditambahkan ini 2 kolom, yaitu tombol periode, kemudian ID anggota. Kita coba klik, maka tombol yang lain akan muncul sesuai perintah yang telah kita buat tadi. Oke, lanjut. Kita akan menambahkan tabel berikutnya, yaitu tabel laba. Tambahkan tabel laba. Kita sembunyikan dulu. Lalu kita coba atur kolom-kolomnya. ID pinjaman, tanggal pinjaman, nama, bulan, semua teks ini teks. Tanggal pinjaman nama teks, bulan ini teks, jumlah pinjaman price, harusnya kita ganti price. Lalu infak pun juga price. Kemudian tanggal pinjaman date. Oke. Use long format. Lalu nama teks, bulan teks, ini bulan filter dari, jadi nggak terlalu banyak yang kita ubah dikarenakan nanti ini hanya menerima hasil copy dari tabel pinjaman ya. Kita save dulu.
Selanjutnya kita juga menambahkan untuk table yang terakhir itu grafik. Ini satu table saja, kita tambahkan add di sini. Kita coba atur. Oke, kita buat sebagai teks saja. Kita save, sudah. Lalu kita akan membuat perintah atau action. Jadi apabila admin itu mengisi kolom atau table pinjaman, maka akan secara otomatis pada saat mengisi table pinjaman itu akan tersimpan di table laba dan table grafik. Oke, kita coba buat actionnya. Yang pertama itu akan kita buat action untuk copy to laba. Oh maaf, bukan di sini. Nama actionnya adalah copy to laba. Ini adalah pinjaman. Add new row. Kita akan mengcopy table pinjaman ke dalam table laba. Sedangkan kolom-kolomnya adalah yang pertama ID pinjaman, kemudian tanggal pinjaman, lalu ID pinjaman sudah nama, kemudian bulan, kemudian jumlah pinjaman, dan yang terakhir adalah infak. Ada error di sini karena kita belum mengisi isian yang akan kita copy. Di sini untuk ID pinjamannya kita isi juga dengan ID pinjaman yang ada di kolom pinjaman. Oke. Lalu tanggal pinjaman kita isi dengan kolom periode. Oke. Lalu kolom nama dengan kolom nama. Kemudian kolom bulan dengan bulan dan tahun. Oke. Lalu jumlah pinjaman kita isi dengan, kita lihat dulu di pinjaman, jumlah pinjaman. Kemudian infak kita isi dengan di sini biaya admin berarti. Oke, kita save. Lalu kita coba save. Kemudian action yang kedua kita akan buat pastenya. Pinjaman copy to laba. Kita atur dulu displaynya. Friends. Display karena akan kita buat otomatisasi. Save. Lalu kita buat action selanjutnya yaitu paste.
kasih nama paste in laba, kolom pinjaman, kemudian di sini execute. Lalu dari kolom pinjaman, dan untuk referensi row-nya kita coba, sudah saya siapkan referensi row. Dia akan memfilter dan mengambil data, juga memfilter dari kolom tabel pinjaman yang bereferensi dengan ID pinjaman. Oke, kita save. Lalu referensi actionnya itu copy to laba, kita save. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita atur displaynya. Paste, kemudian don't display. Kita save. Untuk action selanjutnya yaitu kita akan membuat copy untuk tabel grafik atau chart tadi ya. Ini karena sudah ada, kita copy saja. Kita ganti di sini namanya copy to graphic. Lalu tabel pinjaman ini grafik. Kemudian sini kita, karena hanya satu kolom saja di tabel grafik, yaitu kolom periode. Ini kita isi bulan tahun. Kita save. Untuk pastenya juga kita copy saja, duplikat. Pastenya kita kasih nama di sini paste in graphic. Oke, sama. Referensi actionnya kita ganti copy to graphic. Lalu kita save. Lanjut akan kita buat bootnya atau otomatisasi. Ditambahkan, kita beri nama copy to laba. Oke, kita bikin new event. Kita kasih nama copy to laba. Data all change. Kemudian kita akan linkkan dulu. Lalu tabelnya kita ganti pinjaman. Kemudian filternya atau kondisinya adalah jumlah pinjaman. Itu adalah, coba cari di tabel pinjaman jumlah pinjaman dengan referensi ID pinjaman. Oke, sudah betul. Lalu kita tambahkan event atau proses berikutnya. Ini kan dulu. Paste in laba sudah ada. Kita klik. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, yaitu paste in grafik. Oke, ada.
kita save. Udah error, kita cek. Untuk grafik 2 ini secara otomatis kadang-kadang suka save sendiri ya. Kita coba cari errornya. Kita klik go to problem, paste grafik 2, kita delete. Kemudian problem kedua, pastein lagu 2, kita delete. Lalu kita save. Oke, sudah benar. Sekarang kita coba apakah berfungsi dengan baik atau berjalan dengan baik. Kita coba tambahkan pinjaman atas nama Suherman dengan jumlah uang 1 juta rupiah. Tenornya kita katakan 2 bulan. Lalu kita save. Apakah data ini juga akan masuk ke tabel laba dan tabel grafik? Karena di sini view-nya belum kita buat, maka kita akan melihat di Google Sheet-nya saja, yaitu tabel laba. Oke, sudah masuk. Suherman Februari. Ini tanggalnya, ini filter untuk bulan Februari 2023, ini jumlahnya, dan ini infaknya. Kita akan edit di sini agar menjadi format uang rupiah. Oke, sudah betul. Lalu di tabel grafik apakah juga sudah berjalan baik? Ya, betul, sudah masuk Februari 2023. Berarti action dan otomatisasinya berjalan dengan baik. Oke, akan kita buat view-nya untuk kedua tabel tersebut, yaitu tabel laba dan tabel grafik. Kita akan tambahkan di sini yaitu tabel laba. Oke, kita atur tampilannya. Table. Lalu kita akan buat grup di sini. Sort by tanggal pinjaman. Descending kebalikannya. Kemudian untuk grupnya kita akan buat, nggak usah ya, biar begini saja. Kolom ordernya kita atur akan yang akan tampil apa saja. Pertama, tanggal pinjaman. Kolom kedua yang akan tampil adalah jumlah pinjaman, dan yang ketiga itu adalah infak atau bunga pinjaman. Oke, kita save. Jadi yang akan terlihat seperti ini. Oke, sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membuat view grafik atau chart, kita akan sedikit menambahkan virtual column untuk laba dengan tujuan sebagai referensi nanti untuk membuat grafiknya. Tapi sebelumnya kita edit dulu display untuk laba ini agar lebih menarik. Lalu kita tambahkan virtual column di laba, tabel laba. Kita beri nama pinjaman per periode. Lalu formulanya
pilih dan jumlahkan tabel laba khususnya kolom jumlah pinjaman dengan referensi bulan. Lalu untuk virtual kolom yang kedua yaitu laba per periode. Oke, formulanya sum select laba. Ini karena laba kita ganti jumlah pinjam menjadi infak. Oke, jumlahkan kolom infak di tabel laba dengan referensi bulan. Oke, save. Kita simpan dulu. Kemudian jika sudah, kita buka tabel grafik. Kita juga akan menambahkan virtual kolom untuk acuan nanti nilai untuk ditampilkan dalam grafik. Ini pinjaman, kita beri nama pinjaman kolom pertama. Untuk formulanya, cari di dalam tabel laba, lalu kolom bulan, sesuaikan dengan kolom bulan, kemudian pilih pinjaman per periode. Jadi akan mengambil value atau nilai dari jumlah pinjaman per periode yang ada di tabel laba. Kita save. Kemudian untuk virtual yang kedua, kita beri nama laba pinjaman. Oke, formulanya hampir sama, hanya ada sedikit perubahan. Lookup di periode sama, kemudian ini bisa jadi ganti menjadi laba per periode. Cari laba atau nilai laba per periode di dalam kolom bulan di tabel laba dengan referensi periode. Karena ini nanti periode dan bulan adalah kata yang sama. Kita save. Kita save dulu. Oke. Kita lihat di tabel laba. Di sini kita belum ubah untuk nilainya, di sini masih menggunakan dolar ya, harusnya rupiah. Dari jumlah pinjaman kita ganti rupiah. Oke, kemudian kita bikin 0, lalu di infak oke, kemudian di jumlah per periode terakhir di laba per periode. Oke, kemudian di tabel grafik kita buat sama. Kita save.
Kita lanjutkan dengan membuat view atau UX untuk grafik ya. Kita ganti di sini, kita coba tambahkan untuk grafik. Kita beri nama grafik, boleh grafik boleh chart ya, suka-suka. Kemudian tabelnya adalah grafik. Untuk view-nya, tampilannya kita ganti juga dengan grafik atau chart di sini. Lalu kita edit di sini untuk tipe chartnya. Kita pilih ini. Kemudian kita tambahkan kolom untuk chartnya, yaitu yang pertama adalah pinjaman, yang kedua adalah kolom laba pinjaman. Oke, sudah terlihat. Kita tinggal merubah warna untuk diagram batangnya atau grafik batangnya. Untuk pinjaman kita kasih merah, kemudian untuk laba kita kasih hijau. Oke, kita save. Dan kita ganti simbol dari grafik ini. Oke, kita pilih ini, kita save. Baik, di episode kali ini kita sudah membuat dan memasukkan beberapa tabel, 3 ya, yaitu tabel pinjaman, tabel laba, dan tabel grafik. Juga kita sudah membuat untuk view-nya, view untuk tabel grafik, untuk tabel laba, dan view untuk tabel pinjaman. Dan sudah selesai untuk ketiga tabel ini. Dan untuk episode selanjutnya kita akan menambahkan beberapa tabel. Saya rasa cukup sekian dulu untuk episode kali ini, dan kita lanjutkan di episode berikutnya. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.